Nah, masuk lagi ke bom-bom. Jadi begitu, Getful. Iya, tapi udahlah, Abi, aku males orang-orang itu di-mention sini. Nanti dia jadikan itu, dia diomongin kan, terus dijadikan bahan jual kesedihan ke donaturnya. Malas aku. Iya kan? Iya, Kita yang benar. kita yang air liur kita yang keluar ngomongin dia yang dapat enaknya. Dipakai jadi bahan jual kesedihan. Mau aku. Nanti duri dalam Benar. daging. Walah. Nggak mau aku, Abi. Coba bentar, Abi ya. Ini Pak Baho tadi mau nanya. Shalom, Bu Katriel. Pak. Shalom, shalom, shalom. Oh, Pak Katriel. Bentar, Pak Katriel. Pak Baho tadi mau nanya apa, Pak? Kristen, Kristen. Ini memang ada berapa macam itu Tritunggal? Kok tadi malah agak mengejal juga di hati. Tritunggal itu versi yang mana katanya? Bapak nanya sama siapa? Sama Abi juga boleh, karena ada juga tadi malam statement itu. Karena Tritunggal ini kan versi yang mana, bermacam-macam katanya. Cuma Abi. Saya Bukan tahu ya versi Tritunggal gini. itu firman Tuhan. Iya, Tritunggal Silakan, itu Gilful. kan, ya Tritunggal itu kan bicara tentang satu hakikat Allah yang esa, gitu kan? Apa yang kekal bersama dengan Firman dan Roh Kudus, Roh Allah, kayak gitu. Ya, kan udah dijelasin Pak Erben waktu itu di roomnya toh, kayak gitu. Nah, Betul, Bu Gret. Enggak, tadi yang malam kan berbeda, saya. gini, yang berbeda adalah apa? Yang berbeda itu cara menjelaskannya, itu pertama. Kedua, mungkin ada beberapa orang yang menjelaskannya pakai analogi-analogi gitu loh ya. Mungkin Pak Bom Bom dengan analogi pulpennya kali. Gitu kan. Ada yang begitu. ada yang menganalogikan dengan matahari atau dengan kita manusia ini gitu kan. Itu yang berbeda cara menjelaskannya, metode yang dipakai kayak gitu. Tetapi pada dasarnya secara sederhana ya Alkitab menyatakan bagaimana Bapa, Firman dan Roh Kudus itu adalah satu hakikat Allah yang esa. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan karena masing-masing pribadi itu adalah pribadi yang hidup. Bagaimana Allah menyatakan dirinya seperti itu, Pak Baho. Secara Oke sederhana. lah, Bu Ya, Gret. Karena- aku kalau mau pakai bahasa hipostasis bisa juga, tapi takutnya nanti nggak ngerti. Enggak gini Bu Gret, karena saya juga nonton tadi malam itu kan karena ada versi Elia Miron dibilangnya ada apa yang kayak mana kan seperti itu. Jadi itu kan perlu penjelasan selanjutnya. Bukan versi Elia Meron, bukan versi Pak Esra, bukan versi mereka. Pada intinya adalah menjelaskan satu hakikat Allah yang esa gitu. Karena kan Ulangan 6 ayat 4 apa? Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita apa tuh? Coba dibacakan Ulangan 6 ayat 4. Bicara tentang Allah yang esa kan. Nah, Tritunggal itu menjelaskan bagaimana Allah yang esa itu. Gitu. Nah, Yesus sendiri pun datang memperkenalkan Bapa, memperkenalkan Roh Kudus. Dalam Injil itu kita bisa baca jelas. Nah, cara menyampaikannya itu yang beda-beda, bukan Tritunggalnya yang beda-beda. Gitu ya, jangan ke salah tangkap. oknumnya jadinya ya. Iya, jadi orang-orangnya pribadi yang masing-masing ya. menjelaskan betul caranya. Baik Bu Gret, baik. Iya, kalau yang penting kita memahaminya itu seperti apa dulu. Makanya waktu Pak Baho naik tempat Pak Erben kan apa saya tanya, Pak Baho jangan ngelihat orang, jangan fokus ke orang. Karena kalau fokus ke orang, kita nggak akan sampai pada pemahaman diri kita sendiri. Kita harus mengerti dulu nih, dari diri kita nih. Kita Tritunggal yang kita pahamin itu seperti apa sih yang dimaksud sesuai dengan Alkitab. Itu dulu. Nah, baru kita lihat, kita bandingkan. Oh, maksudnya orang ini, maksudnya orang itu. Tetapi pada intinya adalah finishnya, di garis akhirnya itu tetap menjelaskan bagaimana Allah yang esa itu dijelaskan dalam dogma Tritunggal itu, dogma Allah Tritunggal itu, gitu loh. Tapi tetap intinya bicara tentang Bapa, Firman dan Roh Kudus, seperti yang adalah satu. Gitu, Pak. Baik, terima Jadi kasih, jangan Bu Gret. bingung. Iya, baik, terima kasih Bu Pak Gret. Baho, kita orang Kristen bukan umat bingung, Pak Baho. Yang bingung itu umat sebelah. Kita orang Kristen jangan jadi umat bingung.
kayak gitu ya. Baiklah Ibu Gret, baik. Mm-mm. Gitu. Ya, silakan Pak Katriel.